Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa kami temani Anda semua. Saya Hersu Budong Arif. Dan saya Agi Beta, senang Ya. sekali menjumpai teman-teman semua. Dan kali ini off the record tentu saja akan membahas soal Roy Surya dan Dr. Oh, Tiva yang bukan soalan sekarang. ya. Nyala bergilir, bukan ya? Saya pikir mau bahas nyala bergilir. Kan itu ramai juga Oh ya. nanti sesudah Nanti ini ya. ya, sesudah Ya, episode ini kita perlu Mas, bahas itu Mas. bukan bukan Banyak orang marah-marah ya bukan sejawa pemadaman Bali bergilir ya Madura, Mbak ya. Bukan pemadaman betul. bergilir tapi istilahnya nyala Nyala bergilir. bergilir. Oke, kalau kita ngomongin Roy Suryo ini memang menarik juga, banyak orang yang juga marah-marah ya dengan penangkapan Roy Betul. Suryo itu bahkan Hmm. pasang badan gitu. Orang seperti Pak Hmm. Rais, orang seperti Profesor Din Samsudin kan juga sangat marah, dan yang saya kira cukup menarik itu ada Hotman Paris ya Mbak Agi, yang dia mengaku Ya, sebagai pengacaranya adiknya Pak Prabowo ya, pengacara bisnis lah gitu ya, yang dia betul. menilai bahwa ini memang bakal merugikan pemerintahnya Prabowo dengan Hmm. penangkapan ya, yang kita sebut penangkapan Roy Suryo dan Dr. Rifa. Kalau sekarang kan mereka belum ditahan, mereka masih dirawat di rumah sakit kan Hmm. gitu ya Mbak Agi ya. Hmm. Nah, saya kira ini Hmm. menarik kalau kita bahas soal ini Mbak Agi. Bapak Kapolri yang terhormat, perkenankanlah saya memberikan saran terkait penahanan Roy Suryo CS. Terkait penahanan Roy Suryo CS, saya dalam posisi netral. Saya tidak pernah memberikan komentar apakah benar ijazah asli atau tidak. Saya dalam posisi netral, dan proses hukum biarkan terjadi karena sudah berjalan. Namun saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi lebih bijaksana mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Kasus ini sudah terkait dengan berbagai aspek, terutama aspek politik. Saya tidak mengatakan Roy Suryo bersalah atau tidak, namun situasi negeri kita ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Sekalipun proses hukum terjalan terus, namun alangkah bijaksana tahan rumah aja atau minimum tahanan kota. Ya, itu saran saya. Saya tidak ada motivasi politik. Saya benci politik. Saya yakin Bapak tahu, sebelum Bapak mencapai pangkat kapten di kepolisian, saya sudah jadi pengacara dari Bapak Prabowo dan keluarganya sejak tahun 1998. Ya. Jadi saya tidak ada maksud apapun, saya tidak memihak siapapun, hanya tolonglah demi negeri kita ini cukuplah ditahan rumah atau tahan kota. Dan oke, kalaupun proses peradilannya berjalan terus, sebaiknya jangan ditahan. Hanya saran dari seseorang yang netral, saya tidak memihak siapapun. Salam Hotman 911. Iya ya, betul sekali. Jadi Hotman Paris ini selalu mendeklar dirinya, saya ini bukan pengacara politik ya, dan saya tidak suka dengan politik begitu, karena dia Walaupun mungkin dia juga pernah jadi berhubungan. pengacara waktu Pilpres kemarin, Pilpres 2024 kan dia bersidang di Mahkamah Konstitusi Mbak Agi. Iya, betul. Tapi sejauh ini reputasinya, kalau dia selalu mendeklar dirinya, Hmm. sekitar 25 tahun, kalau tidak salah dia pernah mengatakan itu, menjadi pengacara Prabowo itu di bisnis. Jadi Oh. berbagai macam keperluan bisnisnya Prabowo Hmm. itu ditangani oleh kantor pengacara Hotman Paris, gitu. Hmm. Hmm. Jadi memang dia kalau untuk urusan politik, Prabowo memakai pengacara yang lain. Hmm. Tapi dalam hal ini, dalam urusan Roy Suryo dan Dr. Tiva, saya rasa Hotman Paris ini juga paham ya kalau Hmm. politik itu sangat mempengaruhi bisnis Ya, gitu. ya, ya. Hmm. Ya, sangat Nah, mempengaruhi bisnis. Jadi dan dalam hal dan ini hukum dia juga akan akhirnya mempengaruhi politik dalam hal kasus Roy Suryo betul, dan gitu. Ya, saya kira betul. Dan
Dan dia Ya. paham betul dengan situasi negara yang carut-marut saat ini, Mas Hersu. Jadi mungkin walaupun Hotman tidak berbicara secara gamblang ya, tapi ini orang kan Hotman ini adalah memang dia seorang ahli hukum begitu, tapi dia memiliki banyak investasi, Mas Hersu. Jadi Oh, investasi hiburan, bisnis ya. investasi properti, investasi saham apa dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya dia kalau kita melihat dia bukan bukan ini ya, bukan ASN atau bukan pejabat negara, jadi dia tidak perlu melaporkan LHKPN-nya. Tapi kalau kita melihat dia pun pernah dalam percakapan dengan Prabowo dia mengatakan saya memiliki berapa? 70 lebih tempat bisnis hiburan begitu dan itu bukan hiburan yang ecek-ecek, hiburan yang luar biasa begitu omsetnya ya, dan dia mengatakan saya memperkerjakan sekian ribu pekerja atau karyawan di bawah saya, dia mengatakan demikian. Jadi saya ini memiliki kontribusi untuk membangun negara, kurang lebih demikian. Dan itu pasti Dan terdampak ya kalau ada gonjang-ganjing politik juga ya. sangat, Hmm. sangat terdampak Mas Hersu. Dia, ya misalnya kan Hotman ini bisnis hiburannya antara lain banyak sekali. Di dalam bisnis hiburan itu kan ada juga bisnis restoran, makanan apa dan sebagainya. Dan banyak di antaranya itu yang impor begitu ya. Kalau saya membayangkan demikian, minuman impor, jenis-jenis makanan impor karena banyak sekali unit hiburannya Hotman Paris ini didatangi oleh para turis luar negeri, begitu, terutama yang ada di Bali kalau kita melihat gitu. Jadi pasti dia merasakan betul gonjang-ganjing keadaan Indonesia saat ini, begitu, yang kalau ditambah lagi dengan kasus-kasus seperti ini, yaitu crowded soal ijazah Jokowi dan kemudian eh, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini kemudian ditangkap begitu dan menjadikan situasi politik ini makin suram dan demokrasi juga dipertanyakan. Ini penangkapan ini tidak hanya ada di media dalam negeri tapi juga disorot oleh media luar negeri dan ini memiliki aspek pandangan demokrasi terhadap Indonesia juga, Mas Hersu. Masalahnya mereka ini bukan kriminal. Mereka ini menyuarakan sesuatu dan mereka ini Iya. dikenal sebagai peneliti keduanya begitu. Jadi Dan bukan ya, orang-orang yang melakukan kriminalitas begitu iya, kan. dan kok penangkapannya kalau digambarkan oleh Pak Ugroseno misalnya, ini kok kayak seperti peristiwa G30 SPKI katanya. G30 SPKI, Iya, betul. dan padahal kan mereka ini selama ini cukup kooperatif ketika diminta untuk diminta mereka untuk wajib lapor, mereka lakukan itu dan memang seperti dikatakan oleh eh, Komisaris Besar Budi Herman Iya. Hermanto ya Mhm. kalau nggak salah yang Kabid Humas Polda Metro Jaya itu katanya ini alasannya karena berkaitan dengan pelimpahan tahap 2. Dan pelimpahan tahap Mhm. 2 itu maksudnya setelah P21 kan dilimpahkan itu biasanya memang para tersangkanya itu ikut disertakan bersama dengan barang-barang bukti. Iya. Tapi kan sebenarnya mereka sendiri harusnya sudah dipanggil dulu ya ketika diberitahu bahwa sudah Mhm. P21 dan akan ada proses penyerahan. Dan mereka, saya kira secara kooperatif mereka pasti akan ikut hadir kalau ada proses penyerahan ke kejaksaan itu dan dengan Mhm. demikian siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tapi kan tiba-tiba kenapa mesti digerebek seperti itu ya, ditangkap, digeruduk seperti itu penangkapannya kan. Kalau kita menyimak Mhm. dari berbagai penjelasan yang ada baik kasusnya Roy Suryo maupun Dr. Tifa ini ya seperti penggerebekan terhadap kriminal, penangkapan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana kriminal kan gitu. Betul, dan hak-hak individu itu tidak diberikan ya. Sepertinya kemarin sudah dijelaskan ya oleh Pak Kapolda bahwa itu merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Saya kira itu. Terima kasih. Jelajahi cara Kalau kita melihat berbagai film-film dokumentasi seperti dokumentasi FBI itu kan ada di Netflix, ada yang ya sekarang ini orang sudah sangat gampang, sangat mudah untuk mengakses hal-hal seperti itu. Bagaimana di setiap penangkapan itu dibacakan hak-hak dari hak individu seperti misalnya berhak untuk didampingi pengacara, berhak untuk diam dan sebagainya begitu. Dan ini rupanya tidak diberikan
pada saat penangkapan Roy Suryo maupun Dr. Tiva. Dan Ya. sepertinya juga diambil saat-saat, kenapa harus diambil pada saat-saat yang dramatis gitu. Seperti ketika Roy Suryo di pagi hari pada saat masih di kamar, orang kalau jam 7 atau jam setengah 7 itu kan memang orang habis sholat subuh itu masih leyeh-leyeh, apalagi Karena kalau dia baru datang dari perjalanan dari Bandung, Mbak. Jadi pulangnya sudah di iya gitu. Jadi dia memang masih beristirahat. Kalau kita lihat masih video-videonya ya, istirahat. video-videonya kan terlihat bagaimana Roy Suryo masih mengenakan celana pendek ya. Itu belum pakai pakaian Iya, betul, lihat betul sekali. celana pendek dan juga dengan bajunya baju casual masih dipakainya begitu. Dan Dokter Tiva juga sedang bersiap untuk ujian doktornya, bisa dibayangkan. Mungkin teman-teman yang pernah melakukan ujian doktor atau memiliki saudara atau teman yang berujian doktor itu berapa minggu sebelumnya itu sudah hektik seperti apa? Karena memang berat ya, apalagi ini untuk kedokteran di Universitas Indonesia. Saya bisa bayangkan yang biasanya perlu pendampingan dokter juga begitu karena ada kawan saya yang seperti itu Mas Hersu perlu obat begitu untuk supaya karena otaknya terus berputar menghadapi ujian itu dan juga sulit tidur apa dan sebagainya begitu. Nah, dan itu dilakukan Emang pada saat emang dokter seberat itu ya, Mbak? iya Kalau untuk ujian dokter. ada yang cuma beberapa Oh, yang cepet kok prosesnya nggak perlu susah-susah itu bisa. hanya 10 bulan, nggak sampai Nggak satu ada. tahun. Iya, Dan iya, kemudian iya. yang menulis bukan dirinya ya, yang menulis Iya. adalah timnya, begitu kan? Jadi ketika dibacakan pun dia, ketika ditanyakan kembali bingung, ah ini yang mana, yang nulis yang mana tim saya, begitu kan? Asisten-asistennya. Oke. Tapi kita bisa bayangkan karena ujian Dokter Tiva ini, kalau saya bayangkan ilmunya dia pun ilmu yang tidak dipelajari oleh banyak orang di negeri ini, begitu kan? Ilmu tentang neuroscientist, dia kan neuroscience begitu. Nah, kita kembali ke ini. Dokter Tiva dalam keadaan dia siap untuk ujian begitu dan akhirnya ketika dia ditangkap di Polda Metro Jaya, dia melakukan ujian itu secara daring akhirnya karena tim yang di UI sudah siap semua. Yang kita tahu tim ujian itu adalah pembimbing, promotor apa dan sebagainya yang tidak mudah untuk menyatukan waktu itu untuk para profesor-profesor tersebut begitu. Jadi terpaksa harus tetap dilakukan secara daring dalam keadaan dia sudah ditahan. Ini kan bisa terbayang Mas Heru situasi psikologisnya, konfliknya apa yang terjadi seperti apa. Jadi tidak apa ya, ya lagi-lagi mereka ini tidak merugikan negara. Apakah mereka merugikan negara? Mereka korupsi sekian triliun misalnya. Yang korupsi sekian triliun Mas Hersu bahkan dijemput di bandara. Bahkan dia bawa koper atau apa dibawakan oleh yang si penjemputnya. Yang penjemputnya antara lain adalah tentu saja polisi. Dibawakan oleh pendampingnya. Dan mendapatkan fasilitas begitu ya. Yang tampaknya normal, tampaknya malah justru apa sebagai seorang tokoh begitu kan itu kan apa kasus BLBI begitu yang mereka buron gitu ketika dijemput seperti itu. Ini orang yang tidak bersalah kepada negara. Mereka bukan orang yang menggerogoti uang negara. Dan bukan Mereka penjahat gitu ya. bukan penjahat, mereka tidak melakukan kriminalitas secara menghabisi orang, menghilangkan nyawa orang, atau bahkan menyakiti orang juga tidak begitu. Dan sebetulnya ini ya lagi-lagi ini bisa apa namanya? Sebetulnya bisa hal seperti ini nih bisa dihindari kalau seandainya memang ijazah Jokowi itu bisa diperlihatkan. Tapi kan ini memang Ya. lagi-lagi malah justru kalau saya melihat justru yang melaporkan ini yang apa menghabiskan uang negara untuk kasus-kasus ini kan menghabiskan uang negara loh Mas Hersu untuk persidangan untuk apa dan sebagainya itu tidak sedikit uang negara yang dihabiskan untuk itu begitu. Ya. Oke, tadi kan Anda baru menyebut soal Hotman, kan ada beberapa tokoh lain juga yang persoalan ini kan, ada Amin Rais, ada Din Samsudin dan sebagainya, Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Nah, satu lagi Mas Hersu, ini kan sudah memang kalau kita lihat kronologisnya ya, kita lihat kronologisnya ketika Roy Suryo dan Dr. Tiva ini ditangkap, pengacara yaitu Refli Harun, seperti Abdul Ghafur Samad dan sebagainya, mereka mengatakan tidak mendapatkan surat penangkapan. Jadi surat penangkapannya mana? Ini menyalahi prosedur kata Ahmad Kosidudin juga seperti itu. Mereka membuat apa namanya membuat podcast juga soal ini begitu. Dan ternyata saya lihat acara di Metro TV, di situ ada Abdul Ghafur Samad berhadapan dengan Andi Aswan dan kemudian
di situ entah keceplosan, entah sengaja untuk memperlihatkan bahwa dia memiliki kuasa atas itu. Andi Aswan ini, padahal dia juga bukan pengacaranya Jokowi, bukan kuasa hukumnya. Dia ini statusnya adalah sebagai relawan dari Joman ya, Jokowi Mania. Yang dimana pemimpinnya ini kan Immanuel Ebenezer itu di dalam tahanan begitu, dan kemudian dia juga ya seolah seperti ini kalau dia habis kalau kita lihat berapa hari sekali atau berapa pekan sekali kan dia memang ada di Solo begitu menemui Pak Jokowi. Jadi memang sepertinya mendapat restu untuk menjadi jubir dari keluarga Jokowi, dan karena dia sering berbicara atas nama Jokowi dan juga atas nama Gibran. Nah, di acara tersebut yang ada di Metro TV dia mengatakan, ketika Abdul Ghafur Sangaji mengatakan bahwa tidak ada surat penangkapan apa dan sebagainya, dia mengatakan bahwa ada surat penangkapannya. Saya sudah lihat kok. Loh, kok bisa? Dia standingnya apa untuk melihat surat penangkapan itu? Akhirnya langsung dijawab lagi, loh kok Anda bisa melihat? Anda memiliki akses itu. Kok bisa? Saya saja pengacara, saya tidak melihat itu sebelum ditangkap klien saya gitu. Bagaimana mungkin kok sekarang segala macam itu Anda bisa melihat itu? Karena dari kelompok pro Jokowi ini mereka juga mengatakan bahwa sebentar lagi Tifa dan Roy Suryo ini akan ditangkap. Bahkan mereka tahu. Ya, dia katakan oleh Yakob Hasibuan ya, Yakob Hasibuan Betul. menyampaikan sebelumnya ya. Ya, dalam penangkapan itu pasti ada surat yang ditujukan kepada tersangka. Anda akan ditahan, ini bukti suratnya itu. Sudah lihat suratnya? Ya, saya sudah lihat. Surat nama suratnya apa yang Pokoknya Anda saya sudah lihat, saya tidak akan menjelaskan. Anda melihat Jadi, surat yang Anda sendiri tidak boleh melihat surat itu gitu. Ini namanya suka mengintervensi ini kayak begini nih. Adalah namanya Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak punya kewenangan untuk melihat surat. Silakan. Karena Anda bukan pelapor, Anda bukan pelapor, Anda bukan terlapor, dan Anda bukan kuasa hukum. Iya, itu Mas Ersu, itu salah satu tanda tanya begitu ya. Ini sebenarnya apa? Skenario apa? Bahkan kita tahu pada hari Ahad tanggal 21 Juni ini adalah hari ulang tahun Pak Jokowi ke-65 ya. Dan apakah ini semacam kado ulang tahun untuk Pak Jokowi? Kalau semacam kado ulang tahun ini oleh siapa pengirimnya? Siapa yang memberikan kado ini begitu? Rancangannya kok bisa pas betul menjelang Pak Jokowi mau ulang tahun dan kemudian Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ditangkap. Oke, kita melihat tadi Mas Hersu mengatakan bahwa ada Amin Rais dan juga ada Din Samsudin dan masih banyak lagi tentunya Said Didu banyak tokoh-tokoh yang kemudian menandatangani untuk penahanan yang akan diajukan ke kejaksaan ya Mas Hersu. Tapi ini yang menarik adalah Amin Rais. Amin Rais ini kan kesannya kalau dari sebelum-sebelumnya itu walaupun dia kecewa ya Mas Hersu, merasa sebagai seorang kawan dekat Prabowo yang ditinggalkan karena dia sendiri berterus terang dia tidak mendapatkan akses lagi untuk bertemu, jangankan bertemu, telepon pun atau WA seperti itu tidak pernah dibalas dan juga tidak dibaca. Jadi dia merasa ditinggalkan, tapi selama ini kesan saya setiap kali ada unggahan dari Pak Amin dan itu menyatakan saya yang dalam kepada Prabowo. Ketika dia membicarakan soal Teddy, itu Teddy-nya yang disasar begitu kan. Dan tapi kepada Prabowo-nya tetap dia merasa sayang, ayo lanjutkan gitu. Dia juga tidak ingin untuk supaya terjadi revolusi misalnya seperti pengamat lain atau aktivis lain gitu supaya kemudian Prabowo ini jatuh apa dan sebagainya. Selama ini sih tidak sejauh itu. Tapi saya lihat dari podcastnya yang terakhir Pak Amin ini sepertinya sudah hopeless, sudah speechless begitu ya dengan keadaan ini. Dan sepertinya dia merasa atau dia menduga bahwa penangkapan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini ada hubungannya dengan kedatangan Didit ke Solo sebelumnya, beberapa hari sebelumnya. Dan dia merasa bahwa ini juga hari sebelumnya, bukan beberapa hari sebelumnya, betul. Hari sebelumnya dan dia merasa bahwa ini atas pengetahuan dan restu Prabowo, kurang lebih seperti itu. Makanya di akhir pernyataannya dia mengatakan sedih ya, dia mengatakan may Allah curse you. Jadi semoga Allah mengutuk kamu gitu ya. mengutuk engkau begitu ya, kurang lebih seperti itu. Coba kita dengarkan pernyataan Pak Amin. Video singkat ini saya tujukan terutama untuk Saudara Prabowo, Presiden kita, dan juga untuk orang-orang yang selalu berada di lingkaran istana yang mengerumuninya. Bung Prabowo, Polda Metro Jaya menurut hemat saya telah melakukan kezaliman atas Roy Suryo dan T. Fauzia. Tuduhannya, keduanya telah melakukan penyebaran informasi yang tidak benar karena menuding ijazah Jokowi palsu.
Tuduhan itu dianggap fitnah karena dalam analisa Polda Metro Jaya, ijazah Jokowi itu asli. Ini luar biasa. Sekarang kedua tokoh itu berada di ruang tahanan Polda Metro untuk kemudian kasus Mas Roy dan Ibu Tifa akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, Bung Bowo, kalau Anda biarkan kezaliman hukum ini tumbuh merajalela, tunggu saja prahara politik yang akan Anda hadapi. Jadi penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan Roy dan Tifa menurut saya merupakan pinnacle of injustice. Jadi sebuah puncak kezaliman. Di mata saya dan banyak rakyat Indonesia, Anda telah menjadi presiden yang zalim dan sekaligus takabur. Referensi saya itu adalah Al-Quran, kitab suci yang sudah berusia mendekati 15 abad, yang tetap otentik, tidak bisa dipalsukan walaupun hanya satu ayat atau satu kata sampai hari kiamat kelak. Jadi kalau Anda, Bung Bowo, ingin ambruk bersama Gibran, teruskan kezaliman Anda dan ketakaburan Anda. May Allah curse you. Ya. Iya. Ya. Oke. Iya, iya. Dan yang lainnya dari Din Samsudin ya Mas Hirsu. Din Samsudin ini pasang badan ya untuk jaminan penangguhan penahanan, dan dia juga memiliki impresi bahwa terkesan itu memang dipaksakan. Jadi dia mengatakan logikanya kasus itu diselesaikan dengan membuktikan ijazah, sama seperti yang lain mengatakan seperti itu, dan kedua penggugat dapat kalau seandainya memang benar-benar asli, maka keduanya Roy Suryo dan Dr. Tifa bisa dipersalahkan. Tapi kalau kedua penggugat disalahkan dan mau ditahan, ini sungguh merupakan kezaliman yang nyata, karena apalagi Polri tidak memberi kesempatan bagi Dr. Tifa dan untuk menempuh ujian begitu ya, secara tertutup di UI secara offline gitu. Dan dia mengatakan, saya bersedia menjadi penjamin kedua mereka sebagai putra-putri pemberani Muhammadiyah agar tidak ditahan. Jadi memang dulu masa remajanya Dr. Tifa ini kan sekolahnya di sekolah Muhammadiyah, jadi dianggap sebagai anak didik Muhammadiyah begitu ya, kurang lebih orang Jogja seperti itu Mas Hersu. Oke. Roy Suryo dan istrinya juga mereka orang Jogja, banyak sekali sekolah yang terafiliasi kepada Muhammadiyah, walaupun bukan sekolah Muhammadiyah pun biasanya memang kalau di Jogja gitu banyak masjid Muhammadiyah, kita ngajinya di Masjid Muhammadiyah. Ya. Oke. Ya, apa boleh buat, memang persepsi publik ya terbentuk semacam itu, karena ya tadi mungkin saya nggak tahu apakah kebetulan kalau Didit yang kemarin itu kan memang jadi spekulasi liar juga sih di media sosial. Saya lihat itu soal Didit datang sehari sebelumnya dan kemudian besoknya Roy Suryo dan ini ditangkap kan gitu. Tapi pada waktu itu kan Didit cuma 30 menit ya bertemu dengan Pak Jokowi, dan kepada wartawan dia menyatakan bahwa habis ikut acara satu suro di Mangkunegaran gitu, jadi dia kemudian mampir. Tapi kita selama ini kan tahu bahwa Didit ini memang berperan semacam ya kurir politik lah gitu ya, untuk menjembatani antara dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang sudah cukup lama tidak bertemu. Dan kita ingat ya pada waktu dengan Ibu Megawati kan juga yang mencoba membangun komunikasi itu adalah Didit gitu. Tapi apakah iya gitu kemudian bahwa ini ya semacam pesan silakan untuk ditangkap? Saya sih agak meragukan, karena seperti dalam perbincangan sebelumnya saya menyatakan bahwa ini merugikan pencitraan pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi dari satu sisi kita tahu Pak Prabowo juga tidak suka Pak Jokowi di utik-utik terus ijazahnya, tapi Pak Prabowo juga rasanya juga dia tidak ingin kalau kemudian orang-orang yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu ditangkap, karena yang kena getahnya pasti Pak Prabowo. Dan apa yang terjadi pada apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais, oleh Din Samsudin, bahkan seperti yang disampaikan oleh Hotman Paris itu kan menunjukkan itu sebenarnya sekarang ini. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kalau kita masih ingat ya, saya menanggapi yang tadi soal Didit ya. Kalau saya melihat ini mungkin semacam Pak Prabowo itu semacam oke lah, Anda nggak bisa ketemu saya, tapi masih bisa ketemu anak saya kok. Iya, gitu kan ya. iya, itu maksudnya. Tapi apakah membawa pesan itu dalam konteks ini kan sekarang orang mencurigainya dalam membawa pesan, oke, silakan polisi go ahead
untuk nangkep Roy Suryo dan Tifa, kan itu sebenarnya yang saya sekarang jadi Iya. persoalan. Kalau soal Oke, hubungannya tapi dengan iya, pribadi ya itu urusannya Pak Prabowo lah dengan betul. Pak Iya. Jokowi. Dan Pak Prabowo pasti paham penangkapan dua orang ini akan membuat gonjang-ganjing nasional kan. Pasti. Pasti akan membuat gaduh media sosial apa dan sebagainya. Sementara dia berusaha meredam media sosial itu, berusaha meredam persepsi negatif terhadap pemerintah. Antara lain dengan dia membatalkan kepergiannya ke Rusia saja untuk acara KTT Rusia dengan ASEAN begitu. Itu sudah kita melihatnya sudah Pak Prabowo ini tahu kalau dia pergi pasti rame lagi. Dia akan menjadi sasaran negatif lagi, tembakan negatif lagi, sorotan, ya kok nggak empati banget gitu. Padahal rakyat udah teriak-teriak. Padahal di sini situasi soal MBG, soal KDMP dan berbagai program strategis Prabowo itu yang dipertanyakan dan juga dikuliti terus setiap hari di media sosial. Jadi Pak Prabowo dengan tidak pergi itu pun berusaha dia meredam itu begitu. Tapi dengan penangkapan ini malah justru kebalikannya, justru membuat situasi politik ini membara, panas dan 24 jam itu ada unggahan-unggahan soal itu. Tentu dia tidak ingin itu karena itu akan membuat nggak kondusif ya untuk ekonomi dan sebagainya. Jadi saya rasa ya dalam hal ini terjadi perang di dalam bisa jadi kalau Pak Prabowo tidak menghendaki ini tapi ada yang pingin ngasih hadiah kepada Jokowi, ya itu atas pengetahuan Pak Prabowo atau tidak. Apalagi ya sedikit lagi Mas Hersу, beberapa pekan yang lalu, mungkin sekitar 3 pekan yang lalu saya melihat podcast Mas Bambang Wijoyanto di kanalnya itu menghadirkan Dokter Tifa dan juga pengacaranya dan dia di situ memang buka-bukaan. Saya pun juga terkejut yang bagaimana dia mengatakan bahwa orang beberapa kali itu datang kepada saya yang saksinya itu juga anak saya karena anak saya tahu dan saya itu dibujuk-bujuk untuk pergi ke Solo untuk melakukan restoratif justice atau RT dan kemudian saya akan dikasih 50 miliar. Itu sangat jelas dia mengatakan soal itu. Saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Bujukan RJ tidak berhasil, bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman. Bahwa kalau sampai sidang, 709 dokumen ini akan kami tanyakan langsung kepada Pak Joko Widodo. 709 dokumen yang miliknya Pak Joko Widodo. Ini Dokter Tifa nggak lagi ngancem Pak Joko kapan? Enggak, ini saya menyampaikan sebuah pernyataan secara tegas. Nah, apakah itu juga yang membuat kemudian makin mangkel gitu ya, makin marah karena Dokter Tifa buka-bukaan soal itu sehingga dibalas dengan sangat kejam di saat dia mau ujian dokter dan kemudian ditangkap, ya itu masih menjadi pertanyaan ya. Tapi kita melihat kok ada arah-arah itu. Begitu. Ya, tapi kita tunggu saja. Apakah hari Senin? Kan sekarang ini keduanya masih tetap dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati, Polri Kramat Jati. Kalau hari Senin kemudian itu diserahkan kepada kejaksaan dan diikuti dengan penahanan oleh kejaksaan, ya berarti ini skornya Jokowi kan 2-0. Ya, sekarang ini dia menang 1-0 ya dengan penangkapan itu. Ya kan, dan saya makanya menyebutnya kadonya belum sempurna. Tapi kalau besok kemudian hari Senin itu Roy Suryo dan Dr. Tifa diserahkan ke kejaksaan dan kemudian diikuti dengan penahanan, ya itu kado ulang tahun Jokowi itu sangat sempurna. Saya kira gitu, Mbak Agi. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai kami mohon pamit. Saya Herssu Arif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.